Sorotan tajam tertuju pada kondisi memprihatinkan di balik tembok Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan. Dua organisasi sipil Dewan Pimpinan Wilayah Rangkulan Jajaran Wartawan Lembaga Indonesia, DPW Rajawali, Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Cabang Forum Membangun Desa, DPC Formades, Pamekasan, melakukan aksi demonstrasi, menyuarakan reformasi menyeluruh sistem pemasyarakatan yang dinilai lemah dalam pengawasan dan integritas. Selasa siang, 15 Juli 2025, suasana di depan Lapas Kelas 2A Pamekasan dan Lapas Narkotika mendadak tegang namun tertib. Ratusan massa yang tergabung dalam DPW Rajawali Jawa Timur dan DPC Formades Pamekasan menggelar demonstrasi damai menuntut perombakan total sistem pemasyarakatan di wilayah tersebut. Pakai HP bebas. Ayo bos, jaga masa Fandi seorang wali itu hanya menjaga blok B, tidak bisa. Apa dia bisa beli CCTV di dalam? Saya belikan. Berapa blok di sana? Saya belikan. Tapi dengan catatan hasil CCTV itu letakkan di luar. Biar masyarakat tahu, biar masyarakat Pamekasan tahu apa yang dilakukan di dalam, bos. Begitu ya, saya katakan saya harus ikan Cilbos yang demo Novan siapa itu ya, yang Devordani, kemudian ke Lapas 2 ini sana dan sini yang ditemukan 1 kilogram itu harus ikan Cilbos yang demo. Jadi sekarang datang lagi karena saya cinta pada Pamekasan, bos ya. Saya komitmen dengan Bupati karena Bupati itu punya hak untuk merekom siapa yang tidak becus di Lapas Kelas 2 ini. Karena Anda duduk, Anda makan, Anda minum, Anda tidur di tanah kita, bos ya. Jangan enak-enak. Aksi ini dipicu oleh dua kasus mencolok. Pertama, dugaan penggunaan ponsel secara bebas oleh narapidana. Kedua, kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 1,3 kg yang disamarkan dalam bola kasti yang diduga melibatkan jaringan internal lapas. Menanggapi demonstrasi ini, pihak Lapas Kelas 2 Pamekasan akhirnya angkat bicara. Faisal Nur, Kepala Pengamanan Lapas yang baru menjabat 1 bulan, menyatakan komitmennya untuk berbenah. Faisal menyampaikan terima kasih atas laporan yang diberikan masyarakat dan berjanji akan menindaklanjuti setiap informasi pelanggaran secara terbuka dan profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh pendemo aksi pada siang hari ini, bapak-bapak aparat penegak hukum. Mungkin kami langsung saja perkenalkan, nama saya Faisal Nur. Saya di sini baru sebulan, Mas. Saya sebagai Kepala Pengamanan Lapas Pamekasan. Ya. Saya di sini baru sebulan. Apapun yang terjadi selama ini, ya, kami di Lapas Pamekasan, khususnya saya sendiri, video. Ya, kami tetap berusaha untuk berbenah diri. Ya, kami di sini berkomitmen, seluruh petugas yang ada di sini berkomitmen untuk memerangi itu, baik itu HP ataupun narkoba. Kami berkomitmen. Kami selama sebulan di sini berbenah diri, tidak hanya tinggal diam. Gitu. Siapapun yang akan melanggar terkait dengan itu, tata tertib akan kami tindak. Bukan hanya warga binaannya, tapi juga petugasnya. Gitu. Jadi kami sangat berterima kasih kepada semuanya. Kalau memang ada seperti pemberitaan itu, akan kami segera tindak lanjuti. Karena kembali lagi seperti yang pada awal, kami memang berkomitmen untuk itu. Kami tidak akan istilahnya melepas, enggak, karena kami komitmen itu tadi. Mungkin itu yang dapat kami. Ketua DPW Rajawali, Jatmiko,
menyebut kondisi ini sebagai bentuk nyata dari kegagalan negara. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini melanggar Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal di lapas, khususnya dalam pengawasan alat komunikasi dan barang masuk. Lebih lanjut, Jatmiko menilai bahwa pembiaran ini bisa menjadi pintu masuk berkembangnya sindikat kriminal baru di masyarakat. Bahkan dari sisi ekonomi, ia menyebut kejahatan yang terjadi berulang dalam lapas menjadi beban fiskal negara, baik dari sisi keamanan, proses hukum ulang, hingga rehabilitasi narapidana. Masa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan konkret, antara lain 1. Pencopotan pejabat lapas, termasuk Kalapas dan Humas Lapas Kelas 2 A Pamekasan jika terbukti lalai. 2. Investigasi terpadu dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kemenkumham, BNN, dan Polri. 3. Pemasangan jammer dan alat pelacak sinyal di seluruh blok tahanan. 4. Audit terbuka dan publikasi daring seluruh pengelolaan lapas. 5. Pelatihan ulang petugas, khususnya dalam menjaga integritas dan standar operasional prosedur pemasyarakatan. Dalam orasinya, Rosi Kancil juga menyebut, jika aparat tidak segera bertindak, maka akan ada gelombang aksi lanjutan dari masyarakat sipil. Aksi ini sendiri berjalan damai, namun penuh tekanan moral terhadap instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan lapas. Namun masyarakat sipil memberi ultimatum, jika titik lemah ini dibiarkan, maka bahaya kriminal akan terus menyusup ke tengah masyarakat yang seharusnya dilindungi. Lapas sejatinya menjadi tempat pembinaan, bukan ladang penyalahgunaan kewenangan. Reformasi sistem pemasyarakatan kembali menjadi tuntutan penting yang harus dijawab oleh pemerintah. Kita tunggu langkah konkret dari pihak terkait. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita-berita dan informasi di Formades Jatim TV.